Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang. Biar Muslim ini kelihatan keren, biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan. Kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, berarti hebat. Ini? Kalau cuman film mah ya elah, hebatnya apa? Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu Atas gantinya berkat aturannya rahmat Allah. Atas Makanya berkat dengerin dulu rahmat cuma. Allah. Saking hebatnya sampai Rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Jangan Iya. ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking Tuhan bisa hebatnya kau ganti, Islam baru itu keren. sampai kitabnya orang Kristen Tuhannya yang tadinya Theos dewa diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau Masya bisa nggak Allah. rubah itu? Luar biasa Kalau kau Islam bisa ini ya. rubah, itu lo jauh lebih Allahu hebat. Akbar, Masa film Masya Allah, dukun lo Masya Allah. pamerin? Allahu Hebatnya Akbar. apa film? Kalau lo rubah ketuhanan Saking jadi benarnya Allah, Islam lo itu hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible menggantikan Tuhannya dia, sembahannya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Setidaknya Keren. Yang dibawa takbir, Cara ini, Allahu bro. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Makin Allah. panas ini iblis ini masuk Iya, sini. soalnya kita lihat kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Hai. Bangganya diriku. Kalau kau pengen Masya Allah, pintar, luar ya biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan Nanti ke depan saya akan bikin film. kau Tuhan, pintar. anakku adalah Tuhanku. Kalau itu sih Jadi fitnah. film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Nah, Dimana coba orang eksiskan tuanya- dulu Tuhanmu di negara orang ini. tuanya Bisa nggak itu- eksis Tuhanmu itu di negara Orang ini? tuanya susah loh payah kemudian persoalanmu. mengandung, Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini membesarkan, ganti ketuhanan melahirkan, jadi kau lohon. membesarkan. Baru kau Tapi hebat. begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya Kamu nggak bisa menyembahnya. Ini diskusi, filmnya modal nanti comor. seru pasti. Ya. Seru nanti film itu. Kalau Anakku adalah Tuhanmu Tuhanku. tuh kau bisa Gitu kan, eksiskan parah ya. di negara ini baru Masya kau Allah. hebat. Tuhan Lah nggak eksis faktanya di Tuhan negara ini. di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong. Kitab ada. Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. Hey, 7 Tuhannya kalau kau Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk Ada- 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. Hey, 3 Tuhannya mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Harga Hai. Lucu. harga di Tuhanku ada Ngomongin 3, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk 7 bermata 7. Matilah Tuhan daging dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati 1 masih ada 2 cadangan. modal Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk 7, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat. Salah. Matilah Tuhan bernonot.
hatimu santai aja. Karena mati satu, masih punya dua Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak. Kudum. Meledak dia ditusuk. Dum. Masih ada cadangan dua, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati satu, enggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan satu dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati satu, kena tombak, gedem. Ada cadangan dua, hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada telu. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang mau teman-teman. diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kitamu sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik. Nicole. Halo, Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cahayu, nggak pernah. Ya juga. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan, aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah, lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus, Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Dipahami Jadi jawabannya? Yap. Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami, Bang Niko, jawabannya? Oh iya, sama satu lagi Bang. Kami ada pernah baca dulu tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh Bang? Nabi terakhir, Jadi betul. Nabi. Betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu berarti manusia, penolong lain, berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya
dengan membawa kemudian risalah Az-Zikr, yaitu Al-Quranul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang dibasmi. Dalilnya. Bukan nabinya yang dibasmi, dalilnya, tetapi dalilnya. Kenapa ini teriak-teriak nih? Kebiasaan. Kenapa? Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tinggal Anda baca. Mana sih saudara? Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi. Itu kawan, makanya dikata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7 22 23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi Kisah Para Rasul 3 22 23 itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Saya kira demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda, mantap, sudah ditutup. Oke, Niko sudah dipahami ya? Sudah, Bang. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, bagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang?
Mungkin mau Guru Nda sampaikan? Iya. Yang pasti beliau tidak botak kepalanya. Kemudian Lagi minum kopi keselak ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya Dari mana bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya tahu nih, bang. Katolik. Saya Kristen kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih. Soalnya kan itu tuh. Apalagi? Hmm. Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. Iya. Malam. Niko, Ya bang. terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh. Tadi mati. Mustahil Tuhan mati, kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini bang? Usia berapa saudara Niko? 17 bang. Oh masih anak-anak ya ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak bang. Anak kucing? Nggak ada. Oh nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah bang waktu kecil dulu karena Udah mama pernah saya uji yang buat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Nggak, masih lengkap Enggak, dengan itu sarungnya ya? mama Maksudnya saya belum pernah keluar. bilang kalau saya dulu juga disunat bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko, Iya bang. Mohon maaf. bisa nggak Tuhan berhenti? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk, Tapi kan bangkit lagi. alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu- macetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan nggak Coba. bisa mati. Lanjut Mas Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa?
Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini kan soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu. Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca orangnya nggak pernah marah. Bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya, Allah. betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Niko, Iya bang. waktu Yesus dibunuh dia manusia atau Tuhan? Manusia bang. Kan ada tubuhnya. Manusia Bang Handi. Iya. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya iya. Ateis. Kirain ateis. Saya baca nah Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Nggak salah. Menurutnya, Pak. Ya. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa enggak? Masuk akal enggak? Kayaknya enggak sih. Ya, karena nanti Kan Tuhan sama kuasa nanti iya, pendapat rebutan. bisa kelahi. Rebutan tahta, betul? Iya bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal enggak? Masuk akal bang. Ada enggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali. Masuk akal enggak kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Masuk akal bang. Bisa enggak Tuhan itu beranak? Kalau itu kayaknya enggak lah. Enggak ya, Masya Allah. Masuk akal enggak kalau tidak ada yang setara dengan Tuhan? Enggak mungkin lah ada yang setara soalnya yang cipta kok. Allahu Akbar. Inilah yang ada di dalam kaidah iman umat Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Itu dalam Islam. Nah kalau dalam Kristen, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Enggak cocok. Karena kalau dikatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapak mau kemana? Roh Kudusnya mau digapain? Allahus samad. Tuhan adalah tempat meminta segala sesuatu. Sementara Yesus yang malah meminta kepada Bapa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin bagi Kristen. Sebab Yesus itu adalah anak manusia, diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengannya. Kalau ini didudukkan pada Yesus tidak mungkin. Karena manusia yang lain pun setara dengan Yesus. Jadi gugur semuanya. Apa yang saudara Niko, adik Niko akui tadi, itu kemudian bertentangan habis dengan keyakinan Anda sekarang, yaitu Kristen. Makanya orang-orang berakal dari Kristen itu yang belajar perbandingan agama rata-rata sudah tinggalkan agamanya. Karena menurut mereka ini nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal sudah pasti bukan dari Tuhan.
Karena Tuhan itu maha mengetahui akal manusia. Sampai saking taunya akal yang ada pada diri manusia, maka Tuhan menurunkan kemudian aturan yang berkesinambungan, selaras, serasi, satu paket dengan akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, berarti agama itu bukan dari yang maha mengetahui. Karena terjadi kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Kok kontradiksi dengan akal? Nggak mungkin. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, maka senjata untuk melumpuhkan bumi ini itu adalah akal. Maka akal tidak boleh bertentangan dengan agama. Harus selaras. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan akal, maka itu bukan pasti dari Tuhan. Itu adalah agama buatan manusia. Nah, agama Anda mengatakan Tuhan Anda itu mati dibunuh makhluk penciptaannya sendiri. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gitu dari saudara adik Adinda Niko. Tapi saya kembalikan kepada adik ini, silakan belajar. Kalau di agama kami itu tidak ada paksaan. Karena hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa sampai ke Islam. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa sampai ke Islam. Kalau ada orang egois, ego, sombong terhadap belajar, sombong terhadap ilmu, ya tidak bisa masuk Islam. Karena Islam itu sejak pertama diturunkan aja disuruh membaca. Artinya disuruh berakal. Iqra, bacalah. Baca dengan hatimu, pendengaranmu, Tuhan juga maha kuasa bang. matamu, lisanmu, perasaanmu, pikiranmu. Itu dibaca. Baca semuanya. Misalnya saya melihat gambar kucing. Pikiran saya bekerja. Maka saya membaca, oh ini pasti kucing. Maka lisan saya mengatakan, kucing pasti ini. Tapi kalau tidak membaca, perasaan yang nggak dipakai, akalnya nggak dipakai, buta, maka dia bisa saja mengatakan ini adalah kutu atau ini adalah laba-laba. Kenapa? Karena dia tidak ikra. Nah, untuk melumpuhkan alam semesta ini, manusia harus ikra. Untuk menjadi anak SD harus ikra. Menjadi SMP ikra. Menjadi SMA ikra. Menjadi sarjana ikra. Menjadi profesor ikra. Menciptakan ini ikra. Membuat itu ikra. Ya, berencana tentang sesuatu program ikra. Semua lini dalam kehidupan manusia karena ikra. Orang bisa menerbangkan pesawat terbang ikra. Orang bisa membuat mobil ikra. Membuat kemudian helikopter ikra. Membuat kemudian komputer, internet, TikTok ikra. Semua ikra. Maka Al-Quran ketika datang ikra. Bacalah. Seperti itu saudari, adik-adik saya Niko. Jadi kalau mau sampai kepada kebenaran yang hakiki, maka ikra. Silakan sering-seringlah membaca. Jangan seperti pendeta pastor atau yang datang berdebat di kami. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38. Apa katanya? Ya bacalah. Aku tidak bawa Bible. Aku lagi di pasar. Bible ada di rumah. Disuruh lagi. Ya buka aja di Google. HP ku cuma satu. Kalau aku buka di Google, nanti saya terlempar keluar. Artinya dia tidak membaca. Bagaimana mau sampai kepada kebenaran, kitab yang dianggap suci, yang menjadi pedoman imannya saja enggak ditahu. Lucu itu. Artinya tidak ada kecintaan kepada kitab suci tersebut. Artinya kitab itu tidak memiliki daya tarik. Sampai-sampai pemegangnya, umatnya yang mengatakan ini pegang kitabnya, itu tidak tertarik untuk membacanya. Kalau Al-Quran coba. Al-Quran ketika dibacakan, jangankan umat Islam, di luar Islam pun jatuh cinta terhadap Al-Quran itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus sayatin. Tanazzalu ala kulli affakin adhim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kazibun.
wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa antum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi ada daya tarik dari kitab itu. Kenapa? Karena itu adalah untaian kalimat-kalimat langit dari yang maha suci. Maka ketika kita mendengarkan alunan kalimatnya, hati jadi indah, hati berbunga-bunga, hati kemudian menjadi penuh, hati menjadi kenyang rasanya. Kenapa? Karena kita mendengarkan kalimat dari pencipta kita. Ada daya tarik sendiri. Maka mendengarkannya adalah pahala kebaikan, membacakannya juga mendatangkan pahala kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengkitabkan sebuah buku yang bukan firman Tuhan, ogah untuk belajar terhadap kitab tersebut. Kenapa? Masing-masing dua ini, antara pemegang kitab dan kitabnya, itu seperti magnet yang saling kutub B dengan B, saling tolak menolak. Yang kitabnya tidak ada daya tarik, yang kemudian yang punya kitab tidak merasa tertarik. Berbeda dengan Quran. Anak-anak kecil yang baru belajar bicara akan cinta terhadap Al-Quran. Dari kecil umat Islam itu diajarin kemudian membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Besok hari anak minta lagi, Mama ngaji dong, Ma. Coba kalau kita Bible, sudah sampai kitab Amsal, Yeskel, wah udahlah, hancurlah. Nah itulah bukti bahwa akal kita ini akan tersetting kemudian oleh pencipta yang maha tahu untuk cinta kepada kitab suci. Jadi kalau ada agama yang tidak cinta kepada kitabnya, nah itu tanda-tanda. Dan kalau ada orang mengatakan cinta kepada kitabnya dan mengatakan kitabnya adalah firman Tuhan, mengatakan kitabnya adalah perkataan Tuhannya, tapi dia tidak tahu menahu tentang kitabnya, tidak mau berpikir untuk menghafalnya atau tidak bisa menghafalkannya, itu tanda-tanda bahwa itu bukan firman Tuhan. Sebuah agama yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, agama itu bermasalah. Siapa yang menganut agama bermasalah, maka akan berakhir dengan penyesalan. Tapi apalah guna penyesalan ketika ketika dia sudah ada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Percumi. Untuk itu, Adinda Niko, adik ini masih muda, usianya masih panjang, masih banyak karya yang harus kau torehkan dalam hidupmu. Belajar, gunakan akal sehat, tinggalkan ego, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin, katakan yang benar itu benar, salah itu salah, apapun yang terjadi. Itulah manusia yang sebenarnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.